Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Holilur Rohman dengan NIM 2923041. Di sini saya dari Politeknik STMI Jakarta, Kementerian Perindustrian, akan mereview jurnal tugas 3 mata kuliah Desain Injection Molding 2. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul An Experimental Study of the Application of Reinforcement Learning in Injection Molding, The Spirit of Industry 4.0. Lalu di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada latar belakang, permasalahan, ketiga metode yang digunakan, 4 hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Dalam era industri 4.0, otomatisasi dan kecerdasan buatan AI semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi manufaktur. Salah satu teknologi yang berkembang adalah Reinforcement Learning atau disingkat RL, yang memungkinkan mesin belajar dan mengontrol proses produksi secara mandiri. Jadi dalam industri plastik, injection molding menjadi fokus penelitian karena kompleksitasnya dengan banyak parameter yang harus dioptimalkan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Metode kontrol konvensional seperti PID memiliki keterbatasan dalam menangani perubahan kondisi secara real time, sehingga AI menjadi solusi potensial untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi produksi. Jadi penelitian ini mengembangkan penerapan reinforcement learning dengan algoritma actor kritik dalam proses injection molding. Studi ini juga mengeksplorasi bagaimana data simulasi dapat digunakan sebagai pengetahuan awal atau prior knowledge untuk membantu mesin dalam mengatur parameter secara otomatis, sehingga mempercepat pengaturan dan mengurangi limbah produksi. Dengan metode ini diharapkan proses injection dapat lebih efisien dan berkontribusi pada pengembangan manufaktur cerdas di era industri 4.0. Jadi di sini ada permasalahan, yaitu dalam industri manufaktur berbasis injection molding yang optimal sangat penting untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Proses ini melibatkan banyak variabel seperti tekanan injeksi, waktu pemadatan, dan suhu cetakan yang harus diatur dengan presisi. Namun metode kontrol konvensional seperti proporsional integral derivative controller atau bisa disebut PID seringkali kurang fleksibel dalam menangani perubahan kondisional lingkungan dan variasi material secara real time. Oleh karena itu, penelitian ini membahas penerapan algoritma reinforcement, khususnya kritik algorithm, untuk mengoptimalkan parameter injection molding secara otomatis dan meningkatkan efisiensi produksi. Ya, yang diangkat pada permasalahan utama ini yaitu bagaimana reinforcement dapat digunakan untuk menggantikan metode pengaturan manual dan sistem konvensional yang kurang adaptif. Selain itu, jurnal ini juga meneliti bagaimana data simulasi dapat dimanfaatkan sebagai prior knowledge untuk mempercepat proses pembelajaran mesin dalam mengatur parameter mesin secara otomatis. Dengan metode ini diharapkan dapat mengurangi jumlah trial error, meningkatkan stabilitas proses produksi, serta mendukung penerapan industri 4.0 dalam manufaktur berbasis plastik dan polimer. Jadi di sini ada metode. Penelitian ini menggunakan metode reinforcement learning berbasis algoritma
Faktor kritik untuk mengoptimalkan proses injection molding. Metode ini bertujuan untuk menggantikan sistem kontrol konvensional seperti PID dengan pendekatan atau metode berbasis AI yang lebih adaptif dan otomatis. Berikut, ada poin-poin yang nanti akan dijelaskan seperti yang pertama tahap eksperimen injection molding, yang kedua ada pengumpulan data awal, ketiga simulasi injection molding, keempat implementasi algoritma aktor kritik, yang kelima evaluasi dan perbandingan. Baik, yang pertama eksperimen injection molding. Jadi pada tahap awal penelitian dilakukan pemilihan dan konfigurasi peralatan yang akan digunakan dalam eksperimen injection molding. Mesin yang digunakan adalah Arbok Allrounder 320C 400/170, yaitu mesin injection molding industri yang memungkinkan kontrol parameter secara presisi. Material yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ABS, terluran GP35 yang dipilih karena sifat mekaniknya yang stabil dan penggunaannya yang luas dalam industri manufaktur plastik. Jadi produk ini diuji lalu dicetak berupa ubin persegi berukuran 80 milimeter kali 80 milimeter dengan berbagai fitur geometri seperti rip dan lubang untuk mengamati potensi cacat seperti wetlands, mark. Nah, jadi desain ini dipilih untuk menciptakan tantangan dalam optimasi parameter proses injection molding sehingga algoritma AI dapat diuji secara lebih komprehensif dalam menyesuaikan variabel produksi secara otomatis. Jadi di sini ada gambar produknya seperti yang bisa kita lihat pada di kanan. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah parameter proses injection molding. Dikonfigurasi untuk memastikan eksperimen berjalan dengan baik yang menghasilkan data yang valid. Jadi bisa dilihat pada tabel nomor 1 untuk proses parameternya. Jadi selama proses pencetakan, mesin bekerja dengan menyuntikkan material ABS cair ke dalam cetakan. Itu diikuti dengan tahapan pemadatan dan pendinginan untuk membentuk produk air. Setelah produk keluar dari cetakan, spesimen diperiksa dan dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut dalam tahap evaluasi kualitas. Selanjutnya ada pengumpulan data awal. Jadi setelah proses pencetakan selesai, dilakukanlah pengukuran dan pengumpulan data untuk menganalisis pengaruh parameter proses terhadap kualitas produk. Kualitas produk yang dievaluasi menggunakan timbangan analitik House Explorer untuk memastikan konsistensi hasil cetakan dan melihat variasi akibat perubahan holding pressure serta holding time. Jadi selain itu digunakan inspeksi visual ini untuk mengidentifikasi juga cacat seperti wetlands, mark atau deformasi lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas akhir produk. Jadi data yang diperoleh digunakan sebagai input dalam analisis optimasi, termasuk perbandingan dengan hasil simulasi dan evaluasi performa algoritma AI. Selain aspek kualitas, waktu siklus produksi juga dicatat untuk mengukur efisiensi proses dan membandingkan efektivitas metode manual dengan sistem berbasis reinforcement learning. Jadi selanjutnya ada proses simulasi yang menggunakan perangkat lunak Moldex 3D Studio 2022. Jadi untuk mendapatkan dataset tambahan yang digunakan dalam pelatihan algoritma reinforcement learning
Simulasi ini dirancang agar sesuai dengan parameter eksperimen nyata, termasuk holding pressure, jadi barnya dari 0 sampai 1000 dan holding time 0 sampai 5 second atau detik, guna memberikan pengetahuan awal mengenai respon material terhadap berbagai kombinasi parameter. Ya, tujuan utamanya simulasi ini adalah menghasilkan prior knowledge yang dapat mempercepat pembelajaran algoritma tanpa harus melakukan banyak percobaan fisik yang memakan biaya dan waktu. Lalu ada implementasi algoritma aktor kritik. Ya, jadi dalam penelitian ini implementasi algoritma aktor kritik digunakan untuk mengoptimalkan parameter proses injection molding secara otomatis. Algoritma ini bekerja dengan cara menyesuaikan parameter holding pressure dan holding time berdasarkan umpan balik dari hasil produk yang dicetak. Jadi metode ini algoritma dapat mengoptimalkan proses lebih cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan pengaturan manual oleh operator. Ya, jadi di sini bisa dilihat untuk algoritma aktor kritiknya. Lalu di sini selanjutnya ada evaluasi dan perbandingan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kinerja algoritma aktor kritik dalam mengoptimalkan proses injection molding dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi evaluasi difokuskan pada jumlah siklus produksi yang dibutuhkan untuk mencapai berat optimal 8,75 gram serta stabilitas hasil cetakan. Perbandingan dilakukan antara algoritma yang menggunakan pure knowledge dari simulasi dengan algoritma yang belajar dari nol, serta diuji dengan dua kondisi lingkungan, yaitu deterministik tanpa gangguan dan stokastik dengan variasi acak pada hasil cetakan. Ya, jadi hasil evaluasi ini ditampilkan dalam bentuk grafik konvergensi yang memperlihatkan perbedaan kecepatan pembelajaran pada berbagai skenario serta distribusi kesalahan berat produk setelah optimasi. Ya, di sini bisa dilihat evaluasi dan perbandingannya. Lalu hasil dan pembahasan. Lalu pada tahap hasil dan pembahasan, jadi penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma reinforcement learning (RL) berbasis autokritik dalam proses injection molding dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dibandingkan dengan metode konvensional. Eksperimen dan awal menunjukkan bahwa algoritma mampu mengoptimalkan parameter seperti holding pressure dan holding time dengan lebih sedikit siklus percobaan dibandingkan pengaturan manual oleh operator. Ya, jadi di sini ada hasil pembahasan seperti pengaruh parameter algoritma, yaitu the magnitude of the reward. Algoritma membandingkan berat produk dengan target 8,75 gram. Semakin besar skala reward yang diberikan, semakin cepat proses pembelajaran mencapai konvergensi. Jadi di sini bisa dilihat pada gambar 5. Jadi di sini ada gambarnya.
Lalu ada the effect of learning rate. Ya, jadi itu jika learning, rate terlalu kecil, proses pembelajaran menjadi lambat. Sementara jika terlalu besar, algoritma menjadi kurang stabil dan sulit mencapai target. Lalu ada the type of state aggregation. Jadi pembelajaran lebih cepat jika data dikelompokkan berdasarkan berat produk. Nah, berdasarkan berat produk dibandingkan dengan metode yang mengelompokkan data berdasarkan parameter mesin. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk holding pressure dan eee, holding pressure-nya di setiap, apa namanya, holding time juga. Lalu ada the type of stage aggregation. Jadi pembelajaran lebih cepat jika dikelompokkan berdasarkan berat produk. Ya sama seperti tadi. Ya ini ada gambar lanjutannya dari the effect of the stage aggregation. Lalu ada pengaruh parameter algoritma. Jadi itu ada magnitude of action. Jadi dalam optimasi injection molding, penting untuk menentukan sejauh mana perubahan parameter holding pressure dan holding time dalam langkah pembelajaran. Jika perubahan terlalu kecil, algoritma membutuhkan lebih banyak siklus untuk mencapai hasil optimal, sedangkan jika terlalu besar, algoritma bisa melewati nilai optimal tanpa menemukannya. Nah, jadi bisa dilihat dalam penelitian ini dilakukan eksperimen dengan 3 skenario perubahan parameter yaitu kecil, sedang, dan besar. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kecil dan sedang berhasil mencapai berat produk target 8,75 gram, sementara untuk perubahan besarnya gagal karena menyebabkan loncatan yang melewati nilai optimal. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perubahan parameter yang terlalu besar dapat menghambat algoritma dalam menentukan menemukan titik optimal, sedangkan perubahan kecil hingga sedang lebih efektif dalam mencapai target dengan stabilitas lebih baik. Oleh karena itu, dalam aplikasi industri, besaran perubahan parameter harus disesuaikan dengan kebutuhan proses agar optimasi AI dapat berjalan secara efisien tanpa membuang banyak siklus produksi. Ya, jadi di sini bisa dilihat ya, untuk pengaruh parameter algoritmanya yang holding time dan holding pressure pada A dan B. Lalu di sini juga bisa dilihat, untuk the possible step dengan different magnitude, eee, action in the search space. Untuk yang B-nya itu efek dari magnitude action. Jadi selanjutnya ada the effect the number possible action. Jadi dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap jumlah aksi yang dapat dipilih oleh algoritma menyesuaikan parameter injection molding, di mana semakin banyak opsi aksi yang tersedia, semakin fleksibel algoritma dalam mencari parameter optimal. Juga meningkatkan kompleksitas pembelajaran. Jadi eksperimen ini dilakukan dengan 3 skenario yaitu kecil, sedang, dan rendah sama seperti tadi, serta ada juga yang besar. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa meskipun jumlah aksi yang lebih banyak seharusnya mempercepat pembelajaran, dalam praktiknya justru memperlambat konvergensi karena algoritma harus mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan untuk menemukan kombinasi, eee, yang optimal. Dari hasil ini disimpulkan bahwa jumlah yang lebih banyak memang meningkatkan fleksibilitas algoritma, tetapi juga berpotensi memperlambat proses pembelajaran akibat meningkatkan kompleksitas eksplorasi. Oleh karena itu, dalam aplikasi industri, jumlah aksi harus disesuaikan agar algoritma tetap efisien tanpa kehilangan akurasi dalam menemukan parameter optimal. Ya, bisa dilihat ya untuk Eee, possible action-nya yang dari 9 dan untuk B 25 possible action, yang C itu 49 possible action. Untuk pengaruh parameter algoritma, selanjutnya yaitu the effect the
Stochastic environment. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh noise dalam lingkungan pembelajaran algoritma reinforcement learning untuk mengetahui sejauh mana algoritma dalam beradaptasi dengan variabilitas proses di dunia nyata. Eh, jadi di sini bisa dilihat untuk the effect different relative type of environment. Yang pertama ada during full learning, yang kedua at the convergence to the target. Ya, jadi di sini ada stochastic environment yang berwarna biru dan lalu yang berwarna merah deterministic environment. Ya, lalu hasil pembahasan selanjutnya adalah implementasi reinforcement learning pada injection molding. Jadi di sini mengevaluasi data eksperimen injection molding sebelumnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan awal dalam algoritma pembelajaran. Namun karena vektor bobot dari pembelajaran sebelumnya tidak dapat digunakan langsung jika jumlah status atau tindakan berbeda dalam skema pembelajaran baru yang digunakan harus memiliki jumlah status dan tindakan yang sama. Yang selanjutnya ada grafik ya. Di sini number of stats. Yang A itu untuk sampai 10 discrete status dan with 50 discrete status yang untuk yang B. Lalu di sini ada uh, effect learning from prior knowledge from injection molding. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu ada the effect prior knowledge from simulation. Dalam penelitian ini dianalisis bagaimana data simulasi dapat digunakan sebagai prior knowledge pembelajaran algoritma reinforcement learning yang untuk mengurangi jumlah eksperimen fisik yang memakan waktu dan material. Dua metode utama digunakan untuk memperoleh prior knowledge yaitu melalui eksperimen langsung dengan berbagai kombinasi parameter injection molding dan melalui simulasi yang meniru kondisi produksi yang nyata sebelum diterapkan ke sistem fisik. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hasil simulasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual dalam perubahan parameter seperti holding pressure dan holding time terhadap berat produk tetap konsisten. Efek dari parameter ini dalam simulasi memang lebih kecil dibandingkan eksperimen fisik, tetapi pola optimasi tetap dapat digunakan untuk mempercepat pembelajaran AI. Lalu di sini ada gambarnya juga untuk simulasinya dan injection moldingnya yang berwarna merah. Ya, jadi yang gambar A itu adalah probability density function, yang untuk B measure data in the rich patch. Untuk yang 18 yaitu ada efek set dataset dependence of state aggregation of part learning. Jadi di situ bisa dilihat datasetnya dependent state aggregation yang post learning itu berwarna biru, untuk dataset independent state aggregation yang berwarna merah. Lalu di sini ada the effect of initial starting point obtained from the simulation. Ya, dalam penelitian ini dianalisis bagaimana menentukan titik awal yang optimal dalam pembelajaran algoritma reinforcement learning. Jadi berdasarkan hasil simulasi injection molding mempercepat proses optimasi parameter. Dua skenario awal pembelajaran diuji di mana algoritma melalui tanpa informasi awal dari simulasi dengan holding pressure 0 bar dan holding time 0
second, serta titik awal dari simulasi ini di mana algoritma langsung memulai dari kombinasi pengaturan yang telah dianalisis dalam simulasi sebagai yang paling mendekati hasil optimal. Hasil menunjukkan bahwa algoritma yang menggunakan titik awal dari simulasi memiliki tingkat kesalahan absolut yang lebih kecil pada langkah pertama, sehingga memerlukan lebih sedikit siklus injection molding untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi yang sesuai. Jadi di sini bisa dilihat untuk grafiknya. Lalu ada guidelines for adequate prior knowledge. Bagian ini membahas pedoman untuk mendapatkan prior knowledge yang lebih optimal dalam pembelajaran algoritma transformer learning pada injection molding dengan tujuan mempercepat konvergensi algoritma tanpa menyebabkan bias yang signifikan. Jadi ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam memperoleh prior knowledge yang efektif adalah akurasi model geometri di mana bentuk produk dalam simulasi ini harus sesuai dengan kondisi nyata agar distribusi aliran plastik mendekati hasil produksi sebenarnya, serta pemahaman ruang pencarian parameter yang membutuhkan serangkaian simulasi untuk mengidentifikasi kombinasi parameter optimal yang dengan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, proses pre-learning yang memadai sangat penting agar algoritma mencapai stabilitas sebelum diterapkan dalam pembelajaran utama dengan jumlah langkah yang cukup dan agregasi yang yang konsisten. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya bahwa algoritma aktor ketik memiliki potensi untuk diterapkan dalam proses injection molding, tetapi membutuhkan peningkatan yang agar dapat digunakan secara efektif dalam industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan nilai learning rate dan reward dapat mempercepat proses pembelajaran algoritma, sementara peningkatan jumlah state dan action justru memperlambatnya. Penggunaan pengetahuan awal prior knowledge dari simulasi injection molding terbukti dapat meningkatkan efisiensi algoritma, memungkinkan pencapaian parameter optimal dalam lebih dari 50 dari 100 kali percobaan hanya dalam 9 siklus injection molding. Hal ini menunjukkan bahwa metode reinforcement learning dapat secara signifikan mengoptimalkan parameter awal mesin injection molding. Efektivitas reinforcement learning dalam uh, optimasi parameter awal menunjukkan potensi besar dalam mengurangi ketergantungan pada metode manual dan menghemat jumlah eksperimen fisik yang diperlukan. Namun untuk memastikan implementasi dalam skala industri, penelitian ini harus lebih lanjut lagi masih diperlukan untuk evaluasi strategi terbaik dalam memperoleh prior knowledge serta mengoptimalkan proses pembelajaran algoritma agar lebih adaptif terhadap variabilitas di lingkungan produksi yang nyata. Di sini ada discussion time. Jadi untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan, masukan, saran, dan kritik dan saran bisa di kolom komentar ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan dalam presentasi kali kali ini. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Sekian terima kasih. Sampai bertemu lagi pada presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.